Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya, Warsidi Syam. Jadi topik yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang testimoni zakat dan sedekah dari Ibu Endang. Jadi beliau ini sudah mempraktekkannya jauh sebelum saya, mungkin sejak tahun 80-an atau 90-an. Jadi ceritanya, beliau melakukan ini sejak suaminya masih menjadi dokter. Waktu itu gajinya masih sekitar 150.000. Namun, beliau sudah mulai, mengeluarkan zakatnya 2,5%, zakat penghasilannya 2,5%, dan konsisten sampai saat ini. Caranya sama, pada saat itu, yaitu menyisihkan 2,5% dari pemasukannya ke dalam celengan zakat. Jadi beliau setiap ada pemasukan berapapun itu juga dimasukkan ke celengan zakat. Oh ya, satu lagi, beliau juga tidak pernah putus sholat duha. Jadi setiap pagi sebelum pergi ke kantor, eh, mereka selalu melakukan sholat duha. Nah, kemudian hasil celengan itu mereka berikan ke anak yatim untuk dana pendidikan. Jadi hingga saat ini sudah puluhan anak yatim yang sarjana dengan menggunakan dana zakat itu. Nah, sekarang suaminya Ibu Endang ini sudah menjadi seorang profesor, sudah lama menjadi seorang profesor, dan banyak keajaiban-keajaiban yang mereka dapatkan. Yang pertama, mereka juga suaminya ini pernah menjadi direktur pasca sarjana di universitas terkemuka. Kemudian beliau juga pernah menjadi konsultan di WHO, konsultan gizi di WHO, World Health Organizations. Ini lembaga kesehatan dunia. Jadi gajinya sebagai konsultan pada saat itu 83 juta per bulan, dan dia dapat kontrak 2 tahun. Anehnya, beliau ini tidak mendaftar sama sekali ke proyek ini. Dia hanya ditawari dan langsung diterima saja. Tidak perlu ribet membuat lamaran kerja atau tes, jadi langsung diterima saja. Yang ketiga, beliau juga pernah menjadi ketua tim pemeriksaan kesehatan calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2014. Nah, pokoknya karirnya begitu pesat. Sampai saat ini, beliau masih tetap melakukan hal yang sama, menyisihkan 2,5% dari penghasilannya untuk zakat. Namun, caranya sudah berbeda. Dulu masih menggunakan celengan, sekarang sudah menggunakan tabungan bank yang khusus untuk dana zakat. Nah, beliau memiliki 4 orang putra dan keempat-empatnya sukses. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi karyawan di perusahaan BUMN ternama, kemudian ada juga yang jadi pengusaha. Nah, buat kita-kita yang mungkin masih sering menggunakan transaksi cash, tidak ada transfer, saya kira masih butuh celengan itu, karena dengan celengan itulah kita bisa konsisten. Karena kita masih sering menggunakan transaksi cash, bukan transaksi transfer. Itulah testimoni yang didapat dari beliau. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi buat kita semua untuk melakukan zakat penghasilan juga, yaitu minimal 2,5%. Bisa lebih dari itu lebih baik lagi. Semoga penghasilan kita lebih berkah, keluarga kita lebih sehat, dan tindakan ini bisa membawa kita kepada keselamatan dunia wal akhirat. Amin. Kemudian jika Bapak Ibu ada yang memiliki testimoni-testimoni tentang zakat dan sedekah, bisa share lewat WA
atau email yang ada di deskripsi di bawah ini, agar pengalaman kita semua menjadi inspirasi-inspirasi bagi yang lain untuk tetap termotivasi melakukan amal-amal, terutama zakat dan sedekah. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa ke video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.